Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Budi Handoyo, pengampu PCOK di SMA Negeri 1 Bobocari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang narkoba. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, di Indonesia kata narkoba, tulisan-tulisan mengenai narkoba sudah tidak asing lagi buat kita semua. Tidak ada salahnya bahwa pada kesempatan yang baik ini kita sedikit akan belajar mengenai apa itu narkoba, sehingga kita tidak sampai terperosok ke dalam lembah narkoba. Narkoba terdiri dari 3. Yang pertama psikotropika, narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup, maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Yang pertama yang kita pelajari pertama adalah narkotika. Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. 2. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga adalah zat adiktif, merupakan obat yang berbahaya, adalah bahan lain dan bukan obat, bukan juga narkotika atau psikotropika, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, di antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Narkoba pada prinsipnya bisa digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa ditelan. Yang kedua, bisa disedot gasnya seperti penggunaan lem, istilahnya ngelem. Yang ketiga, dihisap seperti merokok. Zat atau asap akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat, dioleskan di atas kulit. Selanjutnya masuk melalui pori-pori kulit dalam pembuluh darah. Yang kelima, disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh dengan jarum. Berikut bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahaya yang pertama itu terhadap fisik, akan menimbulkan ketagihan, ketergantungan, mengganggu mental,
mengganggu kesehatan, cenderung menjadi pelaku kejahatan, mengakibatkan kematian, dan memutus imtak. Yang kedua, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak. Yang ketiga, terjadi infeksi akut otot jantung karena gangguan peredaran darah. Jantung sebagai alat hidup tubuh kita, setiap detik jantung memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Terganggunya alat pompa darah kita karena narkoba, berarti fungsi kesehatan kekebalan tubuh kita sudah mulai rusak. 4. Menggunakan jarum suntik secara sembarangan juga rentan terhadap berbagai macam penyakit. 5. Gangguan pada paru-paru, sulit bernafas atau sesak nafas, dan penyakit paru-paru lainnya. 6. Susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung, usus besar, dan lainnya juga terganggu. 7. Bisa juga terkena infeksi TBC, HIV, AIDS, hepatitis, dan sebagainya. 8. Daya tahan tubuh akan lemah. Anak-anakku yang saya sayangi, berikutnya bahaya terhadap kejiwaan dari pengaruh narkoba. Yang pasti, para pengguna akan bersikap labil, introvert, penuh rahasia, cepat memberontak, atau emosional, sering berbohong dan suka mencuri untuk mencukupi kebutuhan narkobanya, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang sangat tinggi terhadap orang lain, menjadi malas dalam belajar, akal sehat tidak berperan, berpikiran irasional. Bahaya terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah bahaya narkoba terhadap keluarga. Akan mengganggu keharmonisan keluarga, merongrong keluarga, membuat aib keluarga, hilangnya harapan keluarga. Kemudian bahaya narkoba di lingkungan masyarakat akan mengganggu keamanan dan ketertiban, mendorong tindakan kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan, menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, saya menghimbau jangan sekali-kali kita mencoba atau mendekati narkoba. Ada banyak hal atau alasan remaja kita menggunakan narkoba. Yang pertama, hanya karena ingin coba-coba atau ingin tahu, hanya ingin atau ikut-ikutan teman, hanya ingin solidaritas dengan teman, atau biar dianggap lebih gaya, mengikuti tren, atau untuk menunjukkan kehebatan dan merasa sudah dewasa. Selanjutnya, anak-anakku yang saya hormati, yang saya cintai, ada beberapa gejala yang ditimbulkan akan mengakibatkan perubahan-perubahan perilaku. Yang pertama adalah susah untuk diajak bicara, suka menyendiri, menjauhkan diri dari komunitas orang lain, sulit untuk terlibat dalam aktivitas, sering tidak menempati waktu atau berbohong atau terlambat, mudah tersinggung, suka bicara berlebihan, suka kelihatan minder, malu-malu, selalu tampak tidak tenang, gelisah,
curiga tanpa alasan. Ini merupakan perubahan perilakunya. Selanjutnya, sanksi-sanksi penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa sanksinya yang pasti ada sanksi secara hukum. Jadi hati-hati untuk tidak menggunakan narkoba, karena keberadaan seseorang yang menggunakan narkoba dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan klasifikasinya. Bisa untuk pengguna, juga untuk pengedarnya. Pengedar dalam hal ini adalah produsen, bisa dipidana sampai seumur hidup, bahkan bisa dipidanakan mati. Yang kedua adalah sanksi sosial. Keberadaan penyalahgunaan narkoba seringkali menimbulkan rasa resah pada masyarakat sekitar. Oleh karenanya, mereka cenderung agak dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga adalah sanksi moral. Pada prinsipnya, ajaran agama melarang untuk mengkonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa raga. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak baik seperti yang kita sampaikan tadi, ada cara-caranya atau solusinya. Yang pertama adalah kita harus bisa menempatkan yang benar dan yang salah. Artinya kita bisa menempatkan pada hal-hal yang baik. Dapat menjauhi sesuatu yang membahayakan. Kita jangan pernah mencoba-coba. Hormat kepada orang tua, guru, dan yang lebih tua, serta sayang kepada yang lebih muda. Berperilaku baik, tidak melanggar aturan yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Pribadi yang ramah dan terbuka, kemudian menghargai teman sesama dan menghargai waktu. Membiasakan diri berpola hidup yang sehat, patuh melaksanakan peribadatan dengan teratur, disiplin, banyak kawan dan disukai sesama teman, mudah bergaul, jujur tidak suka berbohong, punya rasa humor, mampu mengungkapkan perasaan, ulet, tekun, tidak cepat putus asa, penuh optimis dan harapan, yakin apa yang dilakukan, waspada terhadap bahaya yang akan menimpanya. Saya tambahkan lagi, mari anak-anakku semuanya untuk bisa mengatakan say no to drug, untuk menolak bujuk rayu dengan cara menolak ajakan itu dengan tegas, menolak secara halus terhadap bujukan atau rayuan pengguna narkoba. Ini harus kita putuskan, jangan segan-segan. Contohnya, maaf aku tidak bisa memakai narkoba, terima kasih, tapi saya tidak dapat melakukannya. Atau bahasa kerennya, ogahlah, kita nggak mau terlibat dengan hal-hal yang namanya narkoba. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 1 Bobocari, tidak ada yang mencoba-coba untuk mendekati narkoba atau bahkan memakai narkoba. Hanya ada 3 kata apabila Anda menggunakan narkoba. Yang pertama, Anda jadi bodoh, Anda hidupnya susah, dan yang paling akhir adalah Anda akan mati karena narkoba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.